Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat pendidik dan penonton YouTube Harlistewati? Kali ini saya akan mempresentasikan untuk materi public speaking. Semoga berkenan ya. Mohon izin share screen. Kita tahu public speaking biasa orang harus berani dulu, pede dulu gitu kan. Kalau tidak pede, tidak mungkin terwujud. Kita ngomong di depan orang ya, di depan banyak orang gitu. Kalau ngomong sendiri mungkin bisa, namun begitu di banyak orang kita agak gemeteran, nervous gitu. Oke, ini public speaking. Ini saya ambil dari punya teman, ini materinya yang sebagai asesi kemarin, tapi saya tertarik sekali ini menciptakan SDM unggul responsif untuk mendukung peran Himatemi sebagai mitra masyarakat demi kemajuan bangsa Indonesia. Konsep dasar dan pemahaman public speaking, jenis-jenis public speaking, manfaat public speaking, etika dalam berkomunikasi, penjelasan dan penggunaan tutur bahasa dalam public speaking, jenis-jenis audiensi dan cara menyikapinya, persiapan sebelum public speaking, bahasa tubuh dan penggunaannya dalam public speaking, penampilan dan first impression dalam public speaking, teknik suara dan pernafasan serta berbicara, mengatasi demam panggung, tips dan trik dalam public speaking, motivasi, antusiasme, energi positif, dan produktivitas tenaga elektromedik untuk melakukan public speaking. Harapan peserta tenaga elektromedik di masa mendatang. Ini kan dari saya mohon izin punya Ibu Rahma, saya memakai materinya beliau. Nah, lebih 24 abad yang lalu, Confucius mengatakan, apa yang saya dengar, saya lupa. Apa yang saya lihat, saya ingat. Apa yang saya kerjakan, saya pahami. Oke. Let's discuss, kenapa manusia butuh berkomunikasi? Bagaimana konsep dasar komunikasi? Apa itu public speaking? Seberapa besar bakat Anda untuk bisa bicara? Apa saja hambatan dalam berbicara? Bagaimana menjadi pembicara yang baik? Nah, kita tarik arti definisi ya. Menurut Harold Laswell, cara menjelaskan komunikasi dengan menjawab pertanyaan sebagai berikut. Who says what in which channel to whom with what effects? 5W. Proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu. Proses atau tindakan bicara kepada sekelompok orang banyak, sekelompok orang atau pasti banyak ya orangnya ya, secara face to face. Kalau yang namanya bicara sendiri mungkin ngomong apa saja, oke, fine. Tapi begitu banyak orang beda. Nah, nih siap untuk bicara. Teriak, saya bisa bicara. Teriak dulu nih. Teriak biasanya yel-yel ya, itu identik dengan yel-yel kalau teriak. Nah, kenapa manusia butuh berkomunikasi? Komunikasi untuk menyampaikan keinginan dan mencapai tujuan. Komunikasi adalah jalan menyelesaikan masalah, walaupun masalah bisa disebabkan kesalahan komunikasi. Kalau miskomunikasi kita justru bermasalah. Kita menyelesaikan masalah dengan komunikasi. Tapi dengan komunikasi kita kadang-kadang salah paham, miscommunication. Nah, oke. Kita lihat siapa berani bicara nih ya. Berbicara di depan umum. Nih. Ada beberapa nih, ada problem finansial, ada hari tua, sakit, teman hidup, aduh ini whatever. Oke lah. Kita lewatin saja. Bagaimana konsep dasar komunikasi? Komunikasi kita memberikan pesan ya, pesan atau ide itu nyampe tidak. Kita ngomong A, nyampe A. Teknik komunikasi adalah seni menyampaikan pesan secara efektif. Ide atau pesan itu tersampaikan dengan baik dan benar atau bagaimana? Itu konsep dasarnya. Nah, kemudian ada bentuk komunikasi adalah verbal, non-verbal. Relasi dalam komunikasi ada komunikasi personal, komunikasi publik. Media komunikasinya itu sendiri ada suara. Komunikasi melalui suara,
Ada tulisan, komunikasi melalui tulisan, dan komunikasi gambar secara gambar atau video ya. Dengan video ini sekarang saya berkomunikasi ini secara video ya. Oke, gambar juga ada di sini, ada tulisan juga, ada suara juga saya. Video itu sudah masuk semua beberapa aspek ya. Nah, apa itu public speaking? Nah, yaitu kegiatan penyampaian pesan berupa ide atau gagasan secara oral atau lisan. Bentuk komunikasi di mana seorang pembicara menghadapi pendengar dalam jumlah yang relatif besar dan pembicaranya relatif kontinu. Tujuan public speaking adalah menyampaikan informasi kepada audiens, menghibur audiens, mempengaruhi audiensnya. Mempengaruhi audiens itu lebih ke promosi ya, promosi barang. Manfaat public speaking adalah mengurangi ketidaktahuan yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, mengurangi tekanan, memperbaiki hubungan, memahami permasalahan, dan menyelesaikan masalah. Tetapi faktanya, tak seorang pun yang dilahirkan sebagai speaker. Seberapa besar bakat Anda untuk bisa bicara? Nih, Anda ada anggapan bahwa kesuksesan seseorang dalam berretorika hanya karena dia telah memiliki bakat. No. Namun, tidak selamanya bakat menjadi faktor penentu kesuksesan seseorang dalam bidang retorika. Faktor pembentuk speaker, 3L, lahir karena bakat, lingkungan, latihan. Nah, di sini ada confidence. Ketika kita confidence itu yang menuju sukses ya. Namun sebelumnya, what to do with your hands? Talking too fast, mental block, panik, embarrassment. Oke, ini adalah kita ada positifnya dan negatifnya. Ya, masalah dalam public speaking adalah tadi yang bilangnya bahwa ada nervous, kecemasan. Teknik public speaking ada tekniknya. Kemudian penguasaan materi. Jadi materinya itu kita harus kuasai dulu. Jadi enak. Nggak harus full nonton, lihat terus akhirnya ngomongnya bingung. Semua ngeliatan di depan materi. Nah, nervous dan usaha mengalahkan diri sendiri. Gejala-gejala tertekan seperti detak jantung semakin cepat, lutut gemetar ya. Kalau seandainya berdiri nih, kalau ini kan sekarang enak nih zoom gini ini kan nggak kelihatan gitu kan. Berkeringat ya kan, suara bergetar, pusing, kejang perut hingga mual ya, mata berair. Akhirnya lupa materi kalau udah begitu. Nah, sekarang kita lihat bahwa penyebab kecemasan. Pengalaman pertama karena pertama ya. Suasana baru yang kita biasa nyaman dengan suasana yang biasa di kantor, di kampus, tapi begitu suasana baru kita nervous. Merasa menjadi pusat perhatian karena kita di depan kan semua mau nggak mau kita melihat kita ya. Walaupun mereka tidak lihat gitu, tapi kita merasa bahwa pusat perhatiannya kita. Merasa berbeda atau tidak percaya diri akhirnya. Punya trauma masa lalu atau perasaan tidak siap tampil. Dadakan kita bukan jadwal saya nih, tiba-tiba saya harus maju menggantikan yang izin. Nah, itu kan tidak siap tampil. Bagaimana cara mengatasinya? Nah, mempersiapkan dan melakukan latihan, mencari pengalaman, melakukan kegiatan fisik, menganggap depan panggung adalah hal yang wajar. Ini kita punya pola pikir dan cara pandang seperti ini ya. Ini supaya dapat mengatasi seandainya tiba-tiba harus maju. Oke. Nah, ini creative services. Nah, ini kan jadi ini sampai kayak gini kan, sampai keluar berkeringat seperti ini di depan banyak orang ya. Namanya public speaking ya harus banyak orang, nggak sendirian. Nah, bagaimana cara meraih rasa percaya diri, rasa pede? Nah, lepaskan rasa sesal, perbaiki persepsi diri. Jangan takut gagal. Penampilan maksimal, mengingat semua sukses masa lalu. Ingat yang sukses-sukses saja masa lalu itu. Gitu ya, penampilan memang harus maksimal. Ini penampilan maksimal itu menambah percaya diri gitu kan. Teknik public speaking adalah variasi suara, ekspresi suara, kontak mata ya, dan bahasa tubuh. Variasi suara ini volume dan kekerasan suara. Jangan berbicara dengan nada datar saja ya kan. Kecepatan bicara dan artikulasi, aturlah sesuai kebutuhan. Bicara cepat biasanya menunjukkan antusiasme dan urgensi. Bicara lambat memberikan penekanan. Kita ada penekanan-penekanan ya. Memberikan jeda dalam memberi penekanan.
Nah, ekspresi wajah. Nah, kalau Zoom pun terlihat ekspresi wajahnya. Jika berbicara, pastikan mata tidak terpaku pada suatu benda. Hindari kecenderungan menggeleng-gelengkan kepala. Biasakan tersenyum. Senyum aja. Bahasa tubuh adalah dalam suasana formal berdiri selalu lebih baik daripada duduk. Gunakan tangan untuk memegang alat bantu. Berjalan mondar-mandir memang tidak dianjurkan, tapi kalau misalnya ini contohnya ya, menghilangkan nervous boleh. Kalau di mana kita bisa bergerak, kalau di kampus bisa bergerak melihat ini ya boleh, kenapa tidak gitu. Cuma kalau tergantung di mana. Kalau pas di podium, kita di depan podium ya nggak perlu, jangan meninggalkan podium tentu saja. Tapi kalau di kampus ya kita bergerak. Nah, tips merebut perhatian, busana yang sesuai ya. Datang tepat waktu, gunakan alat audio visual, kemukakan sasaran dan tujuan, kemukakan manfaat yang akan diperoleh audiens. Jadi tunjukkan dulu tujuannya apa supaya dia semangat gitu, mendengarkannya dengan seksama. Nah, membuka presentasi ini, memberikan pujian tulus kepada audiens, mengajukan pertanyaan retorikal, mengutip pendapat orang bijak, memberikan pertanyaan misterius, menceritakan lelucon. Nah, itu untuk sama dengan ice breaking ya. Menutup presentasi dengan mengesankan, membuat ringkasan, kutipan, pernyataan memotivasi, tantangan untuk segera bertindak, lelucon yang relevan, mengulangi manfaat, meminta audiens meneriakkan slogan tertentu. Nah, tadi kan yel-yel ya. Nah, penutupnya adalah kemampuan berbicara sangat penting untuk kehidupan kita. Siapa saja bisa menguasai public speaking. Jika Anda sadar tidak dilahirkan sebagai speaker, maka berlatih dan berlatihlah. Artinya, ini sumbernya ya dan bahan bacaannya. Bapak Ibu saya ambil dari googling ini. Terima kasih atas perhatiannya. Namun, Bapak Ibu percaya bahwa walaupun kita tidak dilahirkan jadi speaker, namun kita bisa berlatih ya dengan pengalaman. Tentu saja ingat bahwa di mana ada jalan, ada niat, di situ ada jalan. Jadi semua bisa dilatih, dari nggak bisa menjadi bisa, jadi biasa menjadi tidak terbiasa. Jadi yang tidak terbiasa tadi menjadi biasa. Sorry ya, salah. Jadi harus membiasakan diri gini. Jadi aduh saya nggak biasa nih. Nah kalau misalnya jadwal saya bukan hari ini loh, ini sebagai pemateri, tapi menggantikan narasumber yang tiba-tiba berhalangan. Namun saya harus hadir. Nah, tidak mati gaya, tetap saja kita mengawalinya biasanya dengan sejarah diri. Yang sukses-sukses, yang bagus-bagus itu kita ungkapkan supaya ini penyemangat diri untuk membuka ya, sebagai pembuka. Jadi kalau yang negatif nggak usah lah, nggak usah diingat-ingat. Yang positif itu untuk sebagai penyemangat diri dulu. Bagaimana kita bisa bersemangat. Nah, jadi Bapak Ibu pendidik tidak ada alasan untuk tidak mencoba. Jadi kalau yang gemeteran udah hilangkan, nervous tuh hilangkan. Kadang-kadang kan kita kan bicara, anggap semua orang tidak ada. Ya tetap aja anggap ada. Kalau nggak ada malah lupa, kita nggak lihat kontak mata kita. Tetap aja ada gitu, tapi adanya jangan menjadi penghalang gitu kan. Nah itu dia, memang ketika kita dadakan materi kita lupa nih, belum siapkan dari awal. Oke, mengawalinya dengan yang susah-susah tadi ya. Pembukanya adalah sukses-sukses tadi tentang apa, jadi itu akan mengalir dengan sendirinya. Misalnya, saya kesuksesan, ini tentang wirausaha nih, menggantikan orang yang narasumbernya wirausaha. Aduh saya bukan wirausaha, tapi oke. Saya akan mengawali. Buka dulu yang pengalaman dulu. Saya pernah berwirausaha apa, atau saya jualan apalah. Dan itu berhasil. Ternyata betul-betul itu berhasil. Cari yang berhasilnya itu, tunjukkan, walaupun berhasilnya ya cuma bisa apa gitu ya. Tapi jadi intinya silakan coba, jangan patah semangat. Ya. Jadi semua aja dicoba ya, nggak apa-apa kalau itu kan karena pengalamannya. Pengalaman pertama memang begitu, nanti kalau sudah semakin digali pengalaman dan terus turun itu akan hilang dengan sendirinya. Dengan orang baru ya iya, kita memang orang baru gitu. Kalau misalnya ketemu orang lama terus ya
jagoan kandang itu namanya. Jadi setiap kali kita public speaking, bagaimana kita mengatasi dengan orang baru yang kita kenal. Dan kalau ketika kita di depan nih, nggak peduli di dalam situ ada dokter, para profesor ada nih sebagai audiensnya. Tapi saat ini adalah saya yang di depan podium nih, saya yang yang mampu harus mengelola, mengendalikan mereka gitu sebagai peserta karena duduk di situ. Bukan berarti ada profesor, aduh saya ngomong enggak. Ketika kita harus ngomong, porsi kita ngomong apa, keluarin aja, nggak masalah. Saya nggak berani ngomong ini ada profesor, no. Saat ini public speaking, saat ini speaker ini adalah punya waktu, ini punya kita sebagai speaker. Manfaatkan itu. Jadi nggak pedulikan audiensnya siapa. Jadi diutarakan saja materinya apa. Tapi kalau misalnya kita memang tidak siap, ya kita hafal saja gitu. Nah itu dia memulainya dari masa lalu yang bagus-bagus. Wirausaha, oh ya saya pernah dulu jualan ini, saya pernah jualan ini, laku tapi uangnya nggak ada gitu. Oke, tapi nggak masalah, itu pertama. Yang kedua, saya berjualan lagi, betul-betul saya menerima manfaatnya atas hasil penjualan itu gitu. Ya, kita selisih harga itu kita menerima dari keuntungannya gitu. Jadi kan ada kan, semua kan memang berjalannya memang berbeda-beda. Jadi kita jelaskan, kalau misalnya pendidikan, oh ya dulu saya terseok-seok nih pendidikannya, saya telat nih kayak saya ini. Saya telat nih S2-nya, justru ketika saya tidak punya uang, saya harus S2 gitu. Saya terinspirasi ketika jadi tutor di anak jalanan di sekolah master. S2 dengan utang dari kartu kredit gitu ya. Setiap 6 bulan utang gitu. Tapi sampai selesai. Nah itu kan masih ada positifnya. Artinya karena disitulah ketika ada niat, di situ ada jalan. Jadi itu untuk speaker baru, sebagai pembicara baru, kalau memulai dadakan, cari yang pengalaman yang positif yang bisa menginspirasi. Memulainya dari situ. Jadi semoga bisa mencoba dan berhasil untuk sebagai public speaking, Bapak Ibu. Terima kasih, semoga ini bermanfaat. Kalau pendidik terutama ini diperlukan ya public speaking ya. Walaupun terbiasa mengajar jadi dosen, namun yaitu dengan orang baru berbeda. Akhirnya nervousnya karena orang baru pun berbeda. Jadi apapun itu, siapapun audiens kita, ketika kita di depan, kitalah yang rajanya. Kita yang bisa bagaimana mengelola peserta itu untuk sebagai pendengar yang baik bagi kami sebagai pembicara. Jadi gitu ya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ketemu dengan materi selanjutnya.